Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita berjumpa kembali di podcast SMK Negeri 1 Tapen. Hari ini saya dengan guru penjas kita, dengan Pak Adi Sumantri. Selamat pagi Pak Adi Sumantri. Pagi, Pak. Salam olahraga. Salam. Oke, gimana kabarnya ini Pak Adi? Ya, alhamdulillah baik. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Tapen, khususnya kelas 10 dan kelas 11. Oke, anak-anak juga harus tahu bahwa Pak Adi ini adalah guru pengampu mata pelajaran olahraga untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk SMK, jenjang SMK, materi pelajaran penjas ini hanya ada di kelas 10 dan kelas 11. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat anak-anak semua ini juga memiliki prestasi di bidang olahraga. Nanti bagaimana strateginya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan nanya-nanya dengan Pak Adi, karena beliau sudah mengorbitkan banyak atlet dari SMK Negeri 1 Tapen dengan berbagai prestasinya. Dan kalau kita lihat sekarang kayaknya ada yang beda dari Pak Adi ya, pakai kaos Bayern Munchen itu Pak Adi ya. Yang pertama saya mengucapkan selamat Pak Adi selaku fans setia Bayern Munchen. Ya, makasih Pak. Memang dari tahun 1997 saya memang sudah ngefans sama tim Bavarian namanya Pak, atau FC Hollywood, karena tempatnya pemain-pemain bintang di situ Pak. Sampai sekarang 23 tahun Pak Adi. Ya, kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Setelah lulus SMA, saya memang menggemari FC Hollywood ini Pak, karena ditempati oleh pemain-pemain bintang. Dan alhamdulillah untuk tahun liga sekarang, untuk tahun sekarang ini juara Mas Pak. Juara. Sebelum pertandingan liga berakhir. Wah, luar biasa. Itu sudah kayaknya bukan hanya tahun ini Pak Adi. Beberapa tahun berturut-turut ini sepertinya Bayern Munchen 8 kali Pak. 8 kali 8 ya. kali. Dan tentunya liga domestik Pak. Itu enggak serta-merta kan Pak Adi ya? Oh, ya itu Pak. Menurut Pak Adi apa kira-kira kunci dari Bayern Munchen bisa juara? Ya, yang pertama konsistensi kaitannya dengan pemain ya Pak. Itu juga ada pelatih, pemainnya pun ya namanya pemain bintang Pak. Di samping ada dari akademinya sendiri, juga dari pemain-pemain luar yang direkrut oleh oleh tim FC Hollywood ini Pak. Makasih Pak. Kuncinya konsistensi ya? Konsistensi ya itu. Berarti jika anak-anak ini ingin sesukses Bayern Munchen, ya anak-anak harus eksis Pak, atau konsisten. Ya, saya kira itu saja Pak. Ya, mudah-mudahan konsistensi Bayern Munchen dan tim-tim idola kita terus ya Pak Adi ya. Dan mudah-mudahan juga anak-anak semua bisa mempelajari bagaimana tim-tim itu bisa konsisten sehingga pada akhirnya mereka itu juga bisa berprestasi. Kan begitu intinya. Amin. Ya. Baik Pak Adi, kita kembali lagi ke pembicaraan kita. Tadi sudah saya singgung sekilas bahwa materi penjas untuk kelas 10 dan kelas 11 saja Pak Adi. Ya, betul Pak. Ini agak berbeda dari beberapa tahun sebelumnya, di mana penjas itu sampai dengan kelas 12. Ya. Nah, kalau boleh disampaikan, kira-kira apa saja materi untuk kelas 10 dan kelas 11 ini Pak? Ya, makasih Pak. Untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 dan kelas 11, sebetulnya untuk kelas 11 itu dengan Pak Bahrul. Nanti ada beberapa kelas yang diajar oleh Pak Bahrul, Pak ya. Duet ya, duet dengan Pak Bahrul. Selama ini kita selalu duet, dan untuk mengajar penjas hanya ada dua guru di sini untuk guru penjas Pak, saya dan Pak Bahrul. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Pak, karena dari siswa-siswi kelas 10 saya kira tidak semuanya tahu. Oh betul, ya, betul. Meskipun sebenarnya kalau anak-anak mencari biografi Pak Adi di internet, sepertinya beliau sangat terkenal juga. Tinggal cari di Adi Sumantri begitu ya. Googling Adi Sumantri, insya Allah akan keluar profil beliau. Ya, makasih Pak untuk anak-anak sekalian, terutama khususnya kelas 10. Perlu saya perkenalkan diri, nama saya Adi Sumantri. Di SMK Negeri 1 Tapen ini mulai tahun 2009, dan kebetulan dengan beliaunya, dengan Pak An, saya berada di sini
Kalau nggak Angkatan salah, 2009. Ya, angkatan 2009. Masuk per 1 Oktober. 1 Oktober ya, Pan ya? Ya, saya masih ingat. Sama, teman. Kita duduk-duduk di depan kantor waktu itu. Nah, kantornya nggak punya meja masih Badi. Ya, di lab 1 itu ya, Ya. pas di lab 1 sekarang itu kantor kita dulu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan juga dengan Pak An dan juga guru-guru SMK Negeri Tapen masih bisa melaksanakan kewajiban kita di tempat ini, Pak An. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rumah saya di Glidu, Kecamatan Wonosari, timurnya Koramil Wonosari. Jadi sebelah timurnya, kalau dari arah SMK Negeri 1 Tapen, kiri jalan. Jadi kiri jalan itu rumah saya. Istri 1 dan putra sudah 4, 1 meninggal, 3 Pak, berarti Pak. Saya kira itu perkenalan dari saya. Jadi anak-anak tim nanti bisa manggilnya saya Pak Adi untuk yang kelas 10 mungkin ada yang masih belum tahu saya. Saya kira itu Pak. Jangan lupa anak-anak Pak Adi ya. Jangan sampai kemudian memanggil guru dengan nama mata pelajarannya Pak Penjas misalnya begitu ya kan. Kadang-kadang anak-anak begitu ya. Ya itu namanya anak-anak Pak. Namanya anak-anak yang biasa mungkin karena terlalu banyak guru bingung. Betul. Akhirnya dipanggillah guru mata pelajarannya. Padahal lebih baik jika anak-anak memanggil guru itu dengan nama aslinya, nama Pak Adi. Oke, kembali lagi ke tadi Pak Adi terkait dengan materi kelas 10. Kita mulai dari kelas 10. Yap. Untuk anak-anak kelas 10 silakan simak apa materi yang akan kalian pelajari di mata pelajaran Penjas. Anak sekalian, selama 1 tahun pelajaran ini ada 9 KD yang akan kami sampaikan nanti. 9 KD Pak. Itu semester ganjil genap. Ya, kita bagi depan ya. Kami bacakan semuanya. Kami rinci semua. Yang pertama tentang mempraktekkan teknik permainan bola besar, seperti yang akan kita sampaikan pagi ini materinya Pak An. Jadi ada juga permainan bola kecil, ya Pak. Ada permainan bola kecil, ada bidang atletik, ada pencaksilat, terus teknik gaya dalam renang, Pak. Ya. Gaya dalam renang. Senam lantai, senam ritmik, dan budaya hidup sehat. Ada 9 Pak ya. Luar biasa. Pak Adi menyebutkan semua tanpa melihat catatan. Berarti ini bukti bahwa beliau adalah guru profesional di bidang olahraga ini Pak Adi. Amin. Saya kira semua guru di sini profesional semua Pak. Alhamdulillah. Sesuai bidangnya dan relevan semua. Saya kira seperti itu. Jadi misalnya anak-anak besok kelihatan Pak Adi tidak membawa buku pelajaran atau apa ke kelas, jangan ragu karena bisa jadi semuanya itu sudah terekam dengan baik oleh Pak Adi, begitu Pak Adi. Terus untuk yang kelas 11 nih Pak Adi. Kelas 10 tadi ada 9 materi, kelas 11 ada nanti sebelum. Kayaknya kita kurang semangat ini Pak Adi ya. Ya apa ya Pak ya? Ya namanya tamu Pak. Saya lupa. Pak Adi ini sedang ngopi. Mas, kopi ada? Siap. Wah ini. Makasih Pak. Khusus untuk Pak Adi, saya sebagai tuan rumah menyediakan kopi. Terima kasih Pak. Kopi Arabica Ijen dari Kaneta Cafe. Alhamdulillah. Berarti rezeki nih Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas ya. Oke, monggo. Makasih Pak. Saya minum ya Pak ya. Oh silakan. Bismillah. Bagaimana Pak Adi? Arabica nih Pak ya. Arabica itu ciri khasnya dia punya acidity atau keasaman begitu. Nikmat Pak. Ya. Karena saya selalu menyediakan yang terbaik Pak Adi. Terima kasih Pak. Karena posisi saya sekarang kan tamu nih. Ya, tuan rumah itu harus menyajikan yang terbaik untuk tamunya. Ya betul. Ya, mudah-mudahan besok kalau saya kebagian menjadi pemateri podcast, Pak Adi menjadi tuan rumahnya. Ya, tergantung rezeki nanti. Baik, anak-anak kita lanjutkan ya. Jadi untuk tadi kelas 10 ada 9 tadi, ada 9 materi yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Nah sekarang untuk yang kelas 11. Nah, silakan Pak Adi, materi untuk kelas 11. Sama Pak. Kaitannya dengan KD yang kami sampaikan tadi untuk kelas 10 pun juga dengan kelas 11 ada 9 juga KD. Kami membagiannya hanya pada sub. Contohnya pada materi pada hari ini. Misalkan permainan bola besar yaitu permainan bola voli. Permainan bola voli untuk materi hari ini untuk kelas 10-nya itu kan passing bawah dan passing atas. Kelas 10 passing bawah, passing atas. Sedangkan untuk kelas 11 kami membaginya, kami dengan Pak Bahrul kemarin ya, itu teknik blocking dan teknik smash.
ada 9 kadi juga sama dengan yang tadi. Untuk kelas 11 jadi ada teknik permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, terus pencaksilat ya Pan ya. Iya betul. Ada pencaksilat, senam lantai, senam teknik, budaya hidup sehat, dan gaya dalam renang. Renangnya pun kami bagi juga contoh ya. Nanti kami biasanya setiap satu semester itu 1 kali nanti mewajibkan anak-anak untuk praktek langsung di kolam Pan. Jadi bukan hanya teori di sini. Penjas ini kan sulit untuk metode metode dengan model ceramah itu kan sulit. Iya betul. Harus praktek kita. Selama ini kami selalu melakukan praktek itu di kolam. Jadi selama ini kami kan di kolam renang Karisma Pan, kan dekat di sini Pan. Jadi anak-anak nanti untuk mempersiapkan diri. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan praktek ya. Praktek ini apa istilahnya proses belajar mengajar secara normal ini dengan segera. Ya betul. Pan apa enggak pengen ketemu dengan anak-anak Pan? Wah saya kangen sekali sama anak-anak. Saya kangen kalau sudah anak-anak rame di kelas gitu loh. Kalau anak-anak rame itu kan berarti anak-anak sehat tadi ya. Kalau tidur semua berarti tidak sehat anak-anak itu. Betul Pan. Oke, tadi sudah disampaikan 9 materi yang akan diikuti oleh anak-anak baik kelas 10 atau kelas 11, di mana materinya judulnya sebenarnya sama. Cuma penekanan pada masing-masing kelas itu bisa jadi berbeda. Penekanan materinya ya. Berbeda. Seperti untuk kelas 10 dan kelas 11, materi pertama tentang bola besar voli kalau tidak salah. Permainan bola voli, Pak. Ya, ini saya pakai kostumnya bola voli. Kaneta. Jadi pastikan anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga voli, kalian harus bercita-cita untuk menggunakan baju kebanggaan ini, baju kuning ini, sebagai bukti bahwa kalian layak menjadi skuad tim voli SMK Negeri 1 Tapen. Begini Pak, untuk teknik permainan bola voli, untuk teknik dasar permainan bola voli, seperti yang disampaikan kami tadi di sini. Ada 2 sub untuk kelas 10, teknik passing bawah dan teknik passing atas. Semua itu sudah kami jabarkan di video pembelajaran yang telah kami buat. Oh, ada videonya Pak ya? Ya, sudah kami share nantinya pada waktunya, pada saat yang sepertinya hari ini Pak, itu Pak, untuk materi penjas. Nanti kan kurikulum yang mengatur untuk itu Pak, kami sudah buat videonya. Pun juga untuk kelas 11. Kelas 11 sama dengan materi teknik blocking dan smash. Kami juga menyiapkan video pembelajaran itu, dan saya bersyukur karena model pembelajaran digital learning ini dipelopori oleh seseorang teman saya Pak di SMK Negeri 1 Tapen. Oh begitu ya? Ya itu Pak. Jadi alhamdulillah dengan apa kami melakukan pembelajaran dengan adanya pandemi seperti ini, alhamdulillah ada guru yang mempelopori itu, yang pada akhirnya apa yang diinginkan atau materi yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa tersalurkan Pak. Saya boleh tanya bocorannya tentang videonya itu Pak. Itu model-model yang ada di dalam video itu dari mana Pak? Dari mana itu? Yang pertama untuk kelas 10, kami untuk passing bawah itu kebetulan pada saat tahun ajaran sebelumnya kami juga melakukan pembuatan video. Pada saat itu pembelajarannya kolaborasi antara 2 mata pelajaran seperti itu. Pada waktu itu kan mau mengadakan kolaborasi pembelajaran. Dua pembelajaran untuk jadi satu. Apakah bisa? Ya bisa dilihat nanti, ditonton di videonya kelas 10 yang kebetulan pada waktu itu. Untuk selanjutnya kami masih ada beberapa sebetulnya video-video kaitannya dengan kolaborasi itu. Ada bola voli yang kami punya di situ, ada bulu tangkis, ada renang. Nah, itu semuanya diambil syuting sebelum pandemi ini, Pak. Jadi tahun pelajaran ya bisa dilihat, bisa dicek. Berarti sejak sebelum pandemi ini penjas saja sudah menerapkan pembelajaran digital Pak ya. Apalagi adanya kolaborasi itu, Pak. Iya. Kebetulan gurunya kan guru jurusan kita, kompetisi keahlian kita adalah multimedia. Pada saat itu ada salah satu guru juga Pak menyampaikan apakah bisa Pak kita kolaborasi untuk pembelajaran satu
satu waktu dengan dilakukannya 2 mapel. Ya monggo kita setting. Yang pada akhirnya ya itu terjadi. Jadilah video itu. Meskipun ya sangat sederhana saya kira, tapi saya kira sangat bermanfaat. Dan kebetulan yang menjadi model itu adalah alumni atau yang sudah lulus, ada yang sudah lulus. Produk sudah. dalam negeri, Pak. Betul. Produk dalam negeri. Baik, anak-anak, terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Di, seperti yang sudah disampaikan tadi, nanti akan kita share di deskripsi video ini. Silakan anak-anak cek kembali di deskripsi video ini untuk menuju langsung kepada link video di channel YouTube SMK Negeri 1 Klaten. Dan jangan lupa sekali lagi tuliskan nama dan kelas kalian pada kolom komentar untuk memastikan bahwa kalian mengikuti pembelajaran podcast ini dengan baik. Tulis nama, kelas pada kolom komentar. Baik. Satu lagi Pak, untuk kaitannya dengan tugas anak-anak, kami di sini nanti khawatir bingung ini. Sebetulnya kan podcast ini kan hanya menjelaskan saja dari video pembelajaran yang kami share kan begitu ya, Pak. Biar mudah nanti bertanya lagi namanya anak-anak ya kan ya. Kaitannya dengan video pembelajaran mungkin yang akan dilihat atau ditonton sama anak Pak, di situ ada 2 tugas yang harus kami kerjakan. Salah satu contohnya yang kelas 10, misalkan menjelaskan tentang teknik passing bawah. Terus yang kedua menjelaskan tentang teknik passing atas. Anak-anak misalkan mengambil dari materi atau rekomendasinya dari video pembelajaran itu. Ya, tidak apa-apa. Anak melihat dari itu, dari hasilnya ditulis, bisa difoto atau langsung di Google Classroom. Ada kode classroomnya ya? Ya betul Pak, dari situ. Atau mungkin diambilkan dari modul atau buku panduan yang sudah kita share dulu tempo hari ya Pak ya. Betul. Saya kira apaan tuh ya yang share ya betul, mengkoordinir untuk share buku itu. Silahkan dari materi itu bisa diambilkan dari buku. Kan Pak kok sama antara video pembelajaran dengan pada dasarnya sama Pak. Silahkan anak memilih yang mana. Di situ misalkan contoh anak-anak yang lebih mudanya begini, teknik passing bawah. Di situ kan ada persiapan, ada perkenaan bola misalkan sampai akhir gerakan. Kalau di video pembelajaran seperti itu, ya. Tapi kalau di buku panduan misalkan langsung teknik langsung melakukannya passing bawah, dimulai contoh misalkan berdiri dengan kaki selebar bahu. Step by step misalkan langsung tanpa ada tahapan, tidak apa-apa, tidak masalah. Pada intinya kan sama kan begitu. Betul. Jadi anak silahkan memilih yang mana, saya kira sama saja. Kalau penjas menurut kami di sini Pak, untuk teknik atau teknik dengan pembelajaran kognisi ini, saya kira tidak terlalu banyak makan waktu. Yang banyak makan waktu pada saat nanti anak-anak mempraktikkannya. Karena ada beberapa banyak kesalahan. Contoh yang seperti passing bawah. Dari teknik itu kan antara pergelangan tangan sampai siku kan Pak. Betul. Tapi anak-anak biasa sampai kelas 11, bahkan sebelumnya kelas 12 pada saat ada pelajaran penjas, rata-rata mereka itu kan perkenaan bola itu kan ada di belakang ini, ibu jari. Rata-rata seperti itu. Kurang lebih 3 tahun Pak. Nah, terkadang seperti itu masih ada. Tidak semua. Padahal mereka belajarnya dari kelas 10. Kelas 10 Pak. Ya, jadi teknik itu harus include dengan prakteknya anak-anak, dipahami apa yang disampaikan secara teori lalu dipraktekkan. Nah, terkait dengan prakteknya ini Pak Di, ini praktek itu kan tidak serta-merta praktek gitu saja tanpa alat, tanpa bahan, kemudian tanpa sarana. Betul. Nah, boleh disampaikan kepada anak-anak, terutama bagi yang kelas 10 nih yang masih belum kenal dengan baik di SMK Negeri 1 Klaten. Kira-kira apa saja sarana yang dimiliki tentang penjas ini Pak Di? Ya, Pak. Untuk anakku sekalian, khususnya kelas 10, saya kira tidak semuanya tahu ya bahwa sarana yang ada di sini apa saja. Pak, lapangan bola volinya di mana Pak? Kalau dulu kan di tempat parkiran, tempo hari. Nah, sekarang adanya pemafingan untuk tempat parkir, lapangan bola voli disatukan dengan lapangan futsal atau lapangan serbaguna kita lapangan serbaguna di depan kantor itu depan kantor. Itu adalah ada lapangan bola voli di situ. Sudah di situ kami siapkan ya, ada gawang ya untuk futsal kan ada gawang, tapi untuk bola voli sudah kami siapkan tiang dan net dan netnya ya Pak. Misalkan Pak
kami tidak bisa. Apakah bisa kami melakukan praktek misalkan Pan dengan teori seperti ini, misalkan anak-anak ingin mencoba yang namanya melakukan passing bawah, silahkan datang ke SMK mau pinjam misalkan bola voli seperti ini. Oh iya. Ya tidak apa-apa. Ya, secara bergantian mungkin Pak, saya pengen melakukan passing bawah dengan real atau langsung gitu. Silahkan. Fasilitas saya kira ada ya Pak. Bisa ya. Kan saya kira tidak ada masalah ya. Pinjamkan untuk anak, namanya pinjam kan harus kembali kan begitu. Betul. Yang penting kan jangan sampai rusak, apalagi hilang kan begitu kan. Silahkan. Tapi dengan syarat dengan adanya pandemi seperti ini Pak An, ya saya kira harus ada persetujuan dari orang tua dan menjaga protokol kesehatan minimal lah, pakai masker, cuci tangan sudah kami siapkan. Ya namanya termogan juga kami sudah ada itu Pak. Jadi untuk anak-anak yang ingin praktek menjas tapi kesulitan dengan alat atau bahan, nah, bisa ke sekolah untuk pinjam alat dan bahan dengan catatan protokol kesehatan dan ya pastinya menjaga barang milik kita semua ini, menjaga seperti kebiasaan umumnya Pak Adi. Betul Pak. Oke. Saya kira itu Pak. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang penjas dan prestasi nih Pak Adi. Iya Pak. Nah, kalau dulu ketika masih materi pembelajarannya sampai 1, 2, 3, kita banyak dapat prestasi kan Pak Adi ya? Alhamdulillah begitu Pak. Boleh disampaikan ke anak-anak apa saja prestasinya Pak Adi? Terutama untuk yang kelas 10 ini yang masih belum tahu ini. Selama ini saya bersyukur Pak. Saya berada di tempat ini bukan hanya bisa mengajar anak-anak dengan murid yang banyak. Ya menurut kami sudah banyak seperti ini, kurang lebih 600 orang. Tapi banyak dari siswa kita itu menjadi atlet Pak. Istilahnya mereka punya prestasi khususnya di bidang olahraga, meskipun di bidang akademik juga banyak Pak. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah kaitannya non akademik, khususnya bidang olahraga. Alhamdulillah yang terakhir kemarin sebelum adanya pandemi ini kita membawa trofi U2SN Pak. Itu kebanggaan U2SN. Ya. Bidang apa ya Pak? Bidang bulu tangkis Pak. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini kita menjaga itu. Karena sebelumnya 2 tahun tahun 2014, tahun 2015 kami juga membawa trofi yang sama yang masih bunyinya waktu itu LKS, lomba kompetensi siswa. Pada saat itu kan digabung antara akademik dan non akademik. Nah sekarang alhamdulillah karena bidang olahraga ini dipisah dengan bidang akademik, jadi berubah namanya U2SN. U2SN itu perlu juga anak-anak persiapkan ini Pak. U2SN itu adalah kemarin dan juga tahun sebelumnya ada 5 cabur yang diperlombakan. Mungkin anak-anak nanti kelas 10 khususnya yang tidak paham ini untuk mempersiapkan diri. Apa saja itu? Yang pertama kan cabang bulu tangkis seperti yang disampaikan tadi. Itu ya ada pencaksilat Pak. Itu perorangan pencaksilat tadi ya? Perorangan semuanya. Perorangan. Jadi setiap kabupaten diwakili seorang Pak. Jadi setiap pertama kan ada kompetensi di sekolah. Saring siapa yang terbaik akan dikirim ke tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten misalkan dia jadi yang terbaik, jadi juara 1, juara 2 aja tidak dikirim Pak. Hanya juara 1. Hanya yang terbaik. Yang kebetulan kemarin juara 1 2-nya kan dari untuk yang putri Pak. Ya, yang terbaik ya. Hanya yang juara 1 ini yang dikirim. Pun juga kebetulan dengan yang putra putri kebetulan putra kami kirimnya putra putri untuk yang dua-duanya juara Pak. Tidak Pak, untuk yang putranya masih belum. Belum. Yang putri yang kami juara 2 itu atas nama Mary nanti Pak. Ya alhamdulillah ada pencaksilat tadi kan ya. Bulu tangkis pencaksilat. Ya, bulu tangkis terus ada bidang panjalomba yaitu atletik Pak. Atletik. Itu perorangan juga ya? Perorangan juga Pak. Nanti dan renang terakhir Pak. Nanti dan renang Pak. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan diri di cabur itu ya untuk mengikuti kompetensi yang sifatnya berjenjang. Karena ini memang resmi dari Dinas Pendidikan. Seandainya pada saat itu anak kita juara 1 di provinsi, maka dia akan dikirim untuk tingkat nasional. Yang kebetulan kemarin itu di Aceh Pak. Ya, seandainya si Mary ini juara 1, maka dia akan dikirim ke Aceh. Dan perlu yang diingat
khususnya yang kelas 10 selama ini anak-anak hanya mempersiapkan diri, Pak. Anak-anak hanya mempersiapkan diri bagaimana dia mempunyai prestasi, khususnya bidang olahraga, Pak ya. Saya sepertinya bidang lain saya kira bidang yang lain sama. Cuman di sini saya sampaikan yang olahraga saja, karena bidang ilmu mungkin ada yang menyampaikan ya, mungkin bagian kesiswaan mungkin nanti, Pak ya, lebih tepatnya bagian kesiswaan. Semua akomodasi, transportasi, ya, makan, semuanya ditanggung oleh pihak sekolah, bahkan diberi uang saku. Berarti anak-anak itu tidak usah mikir yang lain. Tidak usah mikir latihan, persiapan. Betul, Pak. Ingat itu. Lain-lain semuanya insya Allah selama ini sekolah yang menanggung, Pak. Lain dengan reward diberikan oleh Bapak Ibu guru misalkan. Saya kira termasuk Pak Andu kemarin kan pernah memberikan reward ya kepada atlet lari kalau lari, ya, Pak. Ya. Betul. Itu juga salah satu juga prestasi. Itu reward individu ya? Ya, reward individu itu. Artinya secara baik secara sistem sekolah maupun secara individu, kita ini di SMK 1 Tapen sebenarnya sangat mengapresiasi kepada semua siswa yang berprestasi. Nah, tapi begini Pak Di, kadang orang itu melihat, bagi yang nggak ngerti terutama Pak Di, kan cuma prestasi olahraga. Prestasi olahraga itu apa sih? Nggak dapat apa berbeda. Kadang orang itu berpikir berbeda dengan kompetensi akademik. Kalau akademik itu mungkin dia bisa diterima di mana, bisa kuliah di mana. Nah, kalau olahraga itu sepertinya masih dianggap diremehkan sebenarnya. Nah, ini mungkin ada informasi dari Pak. Selama ini sudah kami tunjukkan bukan kami ya, anak-anak juga ya sebetulnya, karena prestasinya mereka ya. Ada 2 siswa yang masuk ke perguruan tinggi lewat jalur bidik misi, Pak. Olahraga. Karena bidang olahraga, karena prestasi olahraganya. Ya, ada bidang yang tadi bulu tangkis dan juga lari itu, Pak. Yang menengah, Pak Di. Ya, betul. Jadi anak jangan ragu, seandainya kalian nanti mempunyai prestasi olahraga, saya kira apapun ya namanya prestasi, karena untuk kebaikan, suatu saat akan membuahkan hasil. Jangan melihat, saya kira Pak ya, jangan melihat yang sekarang. Pada akhirnya apapun itu kebaikan akan berdampak pada dirinya nanti. Salah satu contoh yang kita ada di sini lewat jalur bidik misi, siswa kita sudah masuk ke perguruan tinggi negeri loh, ya. Lewat jalur bidik misi. Apa itu bidik misi? Karena mungkin ada yang bertanya apa itu bidik misi? Karena kan program pemerintah sebetulnya kan. Jadi anak-anak bisa kuliah tanpa membayar atau bahkan dibayar gitu ya? Dibayar malahan. Anak itu diberi betul. Ada bukan sisa sih, kelebihan istilahnya, ada kelebihan biaya dari kuliah mereka, maka diberikan sebagai akomodasi mereka dengan alasan untuk akomodasi lah ya, Pan ya, transportasi, kos mungkin ya, penginapan ya, kos, makan dan lain-lain. Kami juga sering, Pan, tanya konsultasi pada siswa yang masuk lewat jalur bidik misi, contohnya si Alvan, kami tanyain bukan untuk kami pribadi, memotivasi, akan disampaikan kepada anak-anak, adik-adiknya nanti biar tahu seperti apa. Ya alhamdulillah Pak, kelebihan dari biaya kuliah itu diberikan kepada saya lah, Pak. Kurang lebihnya biasanya 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan itu baru saya terima itu untuk biaya akomodasi saya. Apa kira-kira cukup? Ya kalau kita bisa irit, alhamdulillah cukup, Pak. Meskipun ada kan tidak seberapa, Pak. Betul. Dan itu pun untuk pribadinya juga kan. Misalkan untuk biaya makan di tempat kos ataupun di rumah sendiri kan pakai biaya juga. Betul. Sama saja. Ya. Tapi intinya tadi bahwa prestasi olahraga itu apapun saja prestasi, kalau dia ditekuni seperti bayar bensin. Ya, seperti itu tadi, Pak. Ya, konsisten juara. 8 kali berturut-turut. 8 kali berturut-turut itu, Pak. Dan satu lagi, Pak, saya bersyukur sekali selama ini Bapak Ibu guru dan karyawan tentunya ya yang ada di SMK Tapen mendukung anak-anak yang mempunyai prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Contoh, Pak, pengalaman kami pribadi kaitannya dengan bidang olahraga ya, seperti yang awal kami sampaikan tadi, hanya menyampaikan yang bidang olahraga. Siswa akan mengikuti event
Otomatis kan dengan persiapan, Pak. Betul. Tanpa ada persiapan saya kira sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kan begitu kan? Betul. Kurang lebih 2 minggu sebelum event itu dimulai, anak-anak itu mempersiapkan diri. Otomatis ada beberapa mapel yang jamnya terganggu istilahnya. Betul. Anak-anak kan dibuat. Jadi kerjasama kami antara kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarananya, semuanya ini akan mendukung terhadap siswa yang mempunyai keinginan untuk berprestasi. Contoh di kurikulum, anak-anak yang tidak mengikuti mapel yang ditinggalkan, maksudnya dalam artian tidak mengikuti pembelajaran, misalkan jam di atas jam istirahat atau jam 12, kurang lebih sekitar jam 12 lah. Anak-anak itu kan selama ini diberi tugas oleh mapel yang mereka tinggalkan, kan begitu kan. Jadi mereka tidak bisa sulit mengikuti pembelajaran aktif, misalkan masih mau latihan. Saya kira tidak ada super siswa ya. Tidak bisa, Pak. Sulit. Kasarannya kami menginginkan prestasi anak-anak untuk bisa maksimal. Tapi tanpa adanya latihan yang seperti tadi, konsisten tadi, kan sulit kan, Pak. Jadi kami menyiasatinya seperti itu. Alhamdulillah kami didukung oleh semua bidang di sini ya, kurikulum, kesiswaan, apalagi ini kan siswaan, memang siswanya untuk agenda kegiatan pengembangan siswa, kegiatan siswa itu semuanya akan lewat kesiswaan, memberikan tugas kepada kami juga mengatur dengan berkoordinasi dengan Waka Kurikulum, Waka Humas pun nanti mempublikasikan ya, namanya reward atau apa, minimal anak dipajang. Betul. Dibuat yang banner di situ, Pak. Bukan hanya banner, di website sekolah. Sekarang kita bisa podcast, Pak, ya. Bisa jadi nanti anak-anak yang berprestasi itu kita undang ke sini untuk bercerita tentang prestasinya, Pak. Akan saya ajak nanti, Pak, untuk bisa hadir di sini siswa-siswi yang khususnya yang dapatkan misi ya. Betul. Jadi anak-anak nanti mungkin hanya omongan Pak Adi dengan Pak An. Ya. Cita-cita ya. Harapan kita seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya nanti banyak melahirkan juga siswa-siswi yang berprestasi. Bukan di bidang apa saja? Di bidang apa? Bukan hanya bidang non akademik atau olahraga, akademik pun seperti itu. Betul. Setiap tahun kita ada LKS, kan, lomba kompetensi siswa, kan, gitu kan. Ada UDAS N itu rutin sudah tiap tahun. Dan semuanya difasilitasi oleh sekolah. Semua mendukung, ya, semua difasilitasi. Apalagi kan begitu, kan. Contoh bulu tangkis misalkan ya, seperti yang disampaikan tadi. Pak, lapangan nyaman apa? Kami sewakan, kan. Ada tempat di Gapuran. Saya kira anak kelas 11, 12 saya kira sudah tahu tempat latihannya seperti apa, kan begitu. Sepak bola, futsal sudah di sini. Kita juga MOU dengan mohon izin kepada Bapak Kepala Desa telah mengizinkan kami lapangan sebelah itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Lapangan desa itu untuk pembelajaran siswa-siswi SMK Negeri Tapen. Kebetulan saya sendiri waktu itu Wakasaranya masih Pak Budi juga diajak situ untuk minta izin lapangan desa bisa dipakai untuk pembelajaran. Silahkan, Pak, pakai. Kan SMK Negeri 1 Tapen juga berada di desa kami, Pak. Intinya juga semuanya mendukung. Siswa-siswi pun banyak dari desa Jurang Sapi. Jadi lewat podcast hari ini saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa sudah mengizinkan lapangannya untuk minimal ya digunakan untuk proses belajar mengajar. Tuh, satu paginya kan kosong, diizinkan, sudah silakan, Pak. Waktu itu mau diberi gawang, Pak, oleh sekolah. Enggak usah, kami sudah pesan. Wah, berarti kan sangat mendukung, berarti kan, Pak. Disiapkan oleh desa juga. Disiapkan juga oleh desa. Pun juga pada ekstra di lapangan Jindogo kami juga diizinkan. Mohon terima kasih juga, Pak. Kami semua lini menyepot ya, Pak, ya. Menyepot, mendukung. Fasilitas ya. Kaitannya dengan seperti yang disampaikan tadi, Waka Kurikulum, bidang kesiswaan, humas, sarana, semuanya mendukung. Berarti kan nunggu anaknya, Pak, kapan mereka mau berprestasi, kan begitu. Nah, betul, kami tunggu itu, Pak. Ya, jadi jangan lupa anak-anak, buktikan di SMK kalian, di SMK Negeri 1 Tapen itu kalian akan difasilitasi sebaik mungkin, kalian akan mendapatkan support semaksimal mungkin, tinggal kalian berlatih sekonsisten mungkin, gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Monggo dulu kopinya, Pak Di. Makasih, Pak. Saya minum ya, Pak. Iya. Ini mumpung masih hangat.
nih Pak Adi. Tadi kita sudah bicara tentang sarana. Sarana oke, materi pembelajaran oke. Tapi kan kayaknya nggak cukup ya kalau kita hanya ngomong tentang sarana saja ini. Ekstrakurikuler di bidang olahraga. Seperti yang dari awal kami sampaikan Pan ya, bagaimana mata pelajaran Penjas ini bisa mendapatkan siswa-siswi yang bisa berprestasi. Kegiatan belajar mengajar di sini sudah disampaikan tadi untuk proses pembelajaran Penjas Orkes ada 9 kan Ban? Ya, betul. Jadi disampaikan tadi ada 9 KD yang perlu diberikan kepada anak-anak kita semuanya. Semuanya itu include dengan ekstra Pak. Contoh mata pelajaran Penjas bidang bola besar. Ada ekstra sepak bola dan ekstra bola voli kan begitu kan Pak? Terus permainan bola kecil ada diwakili oleh permainan bulu tangkis. Ekstranya itu kan? Ekstra Pak. Jadi dilaksanakan setiap sore. Kalau tidak salah setiap hari Sabtu untuk ekstra bulu tangkis. Ya nanti kesuan yang mengatur masalah jadwal. Tahun sebelumnya hari Sabtu. Nanti ya tidak tahu lagi kan begitu kan. Itu hanya waktu saja. Terus ada lagi misalkan teknik bela diri, pencak silat tadi. Di sini ada 3 bahan malah. Bela diri itu ada 3 bahan untuk ekstra. Ada pencak silat, ada karate, dan ada taekwondo. Masing-masing ekstra ini didukung atau dikoordinir oleh guru-guru, bukan hanya saya Pak, bukan hanya Pak Adi juga, ada pelatih ya betul. Pun juga kami mengundang pelatih yang sifatnya profesional begitu kan. Pelatih bulu tangkis memang dari PBVJ Pak. Pelatih sepak bola pun begitu. Mereka juga akan sudah di bidangnya, menguasai di bidangnya kan begitu kan. Jadi kaitannya dengan ekstra, khususnya ekstra di bidang olahraga, anak kami juga menyiapkan itu bagaimana include kan dengan KD yang sudah ada kan begitu. Betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, hanya menunggu anak-anak kapan mau berprestasi kan begitu kan Pak. Pancingnya sudah disebar Pak. Sudah disebar. Tinggal anak-anak mau makan pancing itu apa enggak gitu. Ekstra jangan lupa, ekstra tidak dipungut biaya Pak. Tidak ada biaya. Misalkan anak-anak mau mengikuti yang kelas 10 ya, terutama yang kelas 10 yang mungkin belum paham seperti apa ekstra di SMK Negeri Tapen. Ya, seperti yang disampaikan di awal, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir biar anak kita belajar semuanya berjalan dengan normal kan begitu kan. Amin. Anak-anak bisa memilih lebih dari 1 bidang ekstra. Olahraga misalnya, Pak, saya senang bela diri. Misalkan pencak silat. Betul. Dengan misalkan sama-sama bela diri. Sama taekwondo. Dengan taekwondo misalkan, silakan. Yang penting waktunya tidak bentrok Pak Adi. Ya, tidak bersamaan. Otomatis kan tidak ada batasan. Betul. Selama itu masih bisa ada peluang diikuti. kesempatan bisa mengikuti, ya monggo silakan. Tidak dipungut biaya Pak. Jadi di sini misalnya ada 7 hari ekstra semuanya diikuti 7-7-nya. Tidak ada masalah. Nggak pulang dari sekolah nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nginep pun nggak apa-apa. Ini mungkin nanti bisa diusulkan ini mes siswa ya Pak Adi. Bagian sarpras itu. Ya, semoga saja ada. Tak sampaikan ke sarpras ya Pak. Mudah-mudahan sarpras nanti bisa memfasilitasi Pak. Amin. Baik, kita sudah berbicara banyak hal terkait dengan jas yang ada di SMK Negeri 1 Tapen. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Pak Adi? Pada intinya dengan adanya pembelajaran seperti ini yang tidak normal, ya kita membutuhkan media sebetulnya ya. Media pembelajaran yang sekiranya kita bisa sampai kepada anak-anak. Pesan yang kita inginkan, materi yang kita berikan kepada anak itu kan bisa tersalur. Betul. Dan alhamdulillah juga kami di SMK Negeri 1 Tapen ini difasilitasi ya Pak ya. Difasilitasi juga ada guru seperti yang di awal disampaikan, ada guru yang mempelopori tentang pembelajaran digital learning ini. Pada akhirnya anak-anak semuanya bertransformasi. Betul, bertransformasi kaitannya dengan materi. Akhirnya tersampaikan kepada anak-anak. Termasuk acara ini kan ya. Betul. Itu kan anak-anak senang.
anak-anak saya kira semoga saja. Yang pasti harus yang paling utama mereka mengikuti kan begitu kan. Betul. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru terutama wali kelas, mungkin di grupnya kelas masing-masing, untuk bisa mengikuti proses belajar ini dengan waktunya maksudnya Pak. Misalkan hari ini ya mereka online begitu Pak. Saya kira mereka tidak akan tertinggal. Betul. Kalau misalkan ada tugas ya dikerjakan. Kan tidak ada masalah Pak. Ya mudah-mudahan Pak, saya melihat beberapa kemarin itu di grup, kebetulan juga Pak masuk beberapa grup yang kelas 10 terutama, kok tidak nyaman sepertinya. Memang tidak ada yang nyaman walaupun pandemi, namanya pandemi kan Pak. Betul. Mau keluar ya takut kan begitu. Bukan takut, was-was kan ya. Rasa was-was kan juga ada Pak. Betul. Tapi namanya juga kewajiban, kami juga harus melakukan kewajiban kami kan begitu. Ya, contohnya sekarang pagi ini kita diberi tugas melaksanakan kewajiban kita. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita dijauhi dari segala penyakit, bukan hanya corona sebetulnya Pak. Segala penyakit ya. Nggak sakit corona tapi sakit yang lain kan susah juga. Nah ya itu juga sama-sama tidak bisa bekerja. Pun juga anak-anak sakit, jangankan sakit corona, pusing mungkin ya. Pusing saja tidak nyaman mereka menerima pelajaran atau materi dari Bapak Ibu guru di kelas. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya tips saya seperti yang disampaikan tugas tahun pelajaran kemarin, jangan lupa beberapa pola itu harus dijaga. Setidaknya kita kan sudah berusaha. Betul. Pola makan, misal Pak saya biasa 3 kali sehari. Ya sudah 3 kali. Pak saya tidak nyaman 3 kali. Saya terbiasa 2 kali. Ya sudah biasakannya kebiasaannya berapa kali? 2 kali misalnya, sudah 2 kali. Kan tidak ada aturan baku sebetulnya masalah makanan. Yang penting kan nyaman kepada badan kita kan seperti itu. Pola istirahat ini yang terkadang anak-anak lupa. Saya sudah makan Pak dengan mengandung misalkan gizi seimbang. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya Pak ya. Kalau sekarang gizi seimbang. Jadi istirahatnya lupa kadang Pak. Ya. Apalagi pola istirahat banyak game Pak di sekarang. Nah, sekarang makanya Pak. Ya, pola istirahat mereka lupa. Ya sama sakit juga Pak. Ya olahraga. Pola juga yang ketiga untuk menjaga kesehatan ada olahraga rutin, teratur. Misalkan untuk menjaga kebugaran sebetulnya cukup 3 kali dalam seminggu Pak. Cukup 3 kali dalam seminggu. Durasi kurang lebih 1 jam. Olahraganya seperti itu. Jangan lupa rekan pemanasan dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu gerakan inti. Pak saya di rumah mau olahraga apa kelasnya? Itu kan banyak kan. Bisa melakukan yang tidak keluar rumah, contoh misalkan sit up kan begitu kan. Ada push up yang tidak keluar rumah itu kan ya. Bisa dilakukan di mana saja. Misalkan kita mau senam Pak dengan melihat YouTube ya silahkan. Tapi kalau sekarang new normal misalkan mau lari, mau bersepeda, kan booming bersepeda sekarang. Ya silahkan. Ya jangan lupa pakai masker kan begitu Pak. Dan patuh lalu lintas kalau sepeda Pak. Patuh lalu lintas. Yang keempat mungkin jaga pola hidup bersih. Dibersihkan ya, cuci tangan kalau sekarang dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan setelah menyentuh benda-benda di luar terutama Pak ya. Ya jangan lupa mandi juga Pak. Cuci tangan tapi tidak mandi kan. Ya yang kelima ya saya yang paling utama ya berdoalah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa guru-gurunya dan juga karyawan di sini didoakan untuk anak-anak sekalian ya jangan lupa. Kami pun demikian. Pasti kami mendoakan semua. Kami mendoakan semua anak-anak juga dalam keadaan sehat tentunya nanti pada saat masuk yang begitu namanya menyambung antara guru dan murid saya kira seperti itu kan. Kan saling nyambung frekuensi katanya Pak. Betul Pak. Kami kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak Dismantri sudah berkenan hadir ke podcast Penjas hari ini. Ya. Nah, sekali lagi kepada anak-anak saya mengingatkan untuk menyimak video pembelajaran yang sudah didistribusikan melalui komentar di sini. Dan ini ada beberapa pertanyaan barangkali dari siswa. Mungkin bisa kita bacakan. Ini ada beberapa pertanyaan ini Pak Di. Saya bacakan ya. Pertama ada pertanyaan dari Ananda Sela Julia Saputri. Pak, bagaimana dengan penilaian? Sedangkan kita lebih banyak menggunakan metode praktek. Ini penilaiannya Pak Di. Ya, selama pandemi ini kan kita bukan sulit ya, bisa dibilang mustahil untuk melakukan namanya praktek Pak. Karena kita juga di
dilarang oleh pemerintah kan begitu kan Pan, selama ini ya dilarang pemerintah untuk mendatangkan siswa ke sekolah, dalam hal ini masuk, kecuali mereka berkunjung pun saya kira tidak bisa melakukan praktik untuk penilaian penjas. Makanya di video pembelajaran kami baik itu di kelas 10 juga kelas 11 anak-anak jangan lupa ya, di situ kami menyertakan pertanyaannya. Saya kira harus disimak anak-anak. Mulai dari awal, video itu dilihat dari awal sampai berakhir kan begitu. Nanti bisa dikirim, ada pertanyaan di situ kan? Betul. Ya kita kirim. Nanti anak-anak bisa menjawab di situ ya melalui Google Classroom ya petanya. Jadi di situ anak-anak bisa mengirim jawaban. Jangan lupa menyertakan identitas, nama dan kelas, itu saja saya kira Pak. Karena anak-anak ini kadang kan namanya kalau sudah di dunia maya namanya berbeda tadi ya. Ya. Namanya Sinta, tulisannya menjadi Cinta gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua ini Pak Di. Pertanyaan ini dari Ananda Nasron KI. Wah, ini pertanyaannya bagus ini. Nasron KI. Ini tentang sejarah bela diri pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah bela diri. Oh, ini mungkin Pak Di ya. Apa namanya? Bela diri pada Rasulullah, zaman Rasulullah dikaitkan dengan zaman sekarang nih Pak Di. Waduh. Itu kan gimana Pak? Ya, seperti yang disampaikan tadi, sekolah dalam hal ini kaitannya dengan bidang bela diri ekstra atau bela diri ada 3 yang kami siapkan untuk tahun ajaran sebelum-sebelumnya, termasuk tahun ajaran kemarin. Ada juga kan, seperti yang sudah disampaikan tadi Pak ya. Ada pencaksilat, ada karate, dan ada satunya itu taekwondo ya Pak ya. Itu dikoordinator oleh beberapa guru ya, masing-masing guru itu satu dikoordinir oleh masing-masing guru pelatih ya, atau pelatih pun demikian. Jadi silakan seperti yang disampaikan tadi, mungkin pertanyaan itu sebelum ya Pak, sebelum ya kami sampaikan, silakan anak-anak mau mengikuti yang mana. Tapi mungkin begini ya, jika misalnya kita kaitkan kesehatan apa namanya bela diri di zaman Rasulullah, inti apapun saja mereknya, apakah itu taekwondo, apakah itu pencaksilat, karate, apakah itu gulat, itu pada dasarnya kan untuk melatih kekuatan dan pada intinya kan untuk kesehatan. Saya kira itu. Artinya kalau anak-anak kemudian belajar menerima informasi atau membaca literatur tentang olahraga pada zaman Rasul, misalnya ada di zaman Nabi itu ada gulat dan lain sebagainya, mungkin kita juga harus melihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Gulat itu ada di zaman Rasul, dan sekarang zamannya ada perkembangan Pak ya. Sehingga mungkin betul, namanya di berbagai tempat itu beda-beda. Mungkin ketika di sini namanya sudah pencaksilat, ada taekwondo, intinya yang sama. Iya, kenapa kok di kurikulum itu bela diri adalah pencaksilat? Karena pencaksilat ini berasal dari ada di Indonesia. Ya, Indonesia yang kita Bang. Jadi bagaimana istilahnya pencaksilat ini bisa diterima oleh semua kalangan, dari Sabang sampai Merauke kan begitu kan? Dengan bahasa yang enak. Betul. Bahkan bersyukur kemarin. Pencaksilat ini masuk di Asian Games ya. Betul. Ya mudah-mudahan entah itu tahun selanjutnya atau kapan bisa masuk Olimpiade. Bisa masuk Olimpiade. Karena nanti muaranya yang terakhir kan Olimpiade itu kan. Betul. Itu paling tinggi itu kan. Makanya anak-anak kalau punya prestasi misalkan di tingkat kabupaten, kan ada Porprov nanti kan. Porprov kalau misalkan mereka juara kan dikirim ke tingkat PON kan begitu kan. Kan olahraga nasional. Betul. Kalau misalnya juara di PON, mereka akan dikirim mungkin dicoba di tingkat SEA Games kan gitu kan. SEA Games kan tingkatnya Asia Tenggara kan ya. Kalau sudah mereka juara di situ atau punya prestasi yang ya tidak harus dengan juara, tapi dia mempunyai potensi untuk bisa meningkat prestasinya, maka akan dikirim ke tingkat ASEAN kan begitu kan. Istilah Asian Games yang kemarin itu yang ada di Jakarta. Ya, Jakarta, di Indonesia itu di Jakarta dan Palembang. Dan terakhir adalah Olimpiade. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Di, 3 pertanyaan terakhir nih Pak Di. Ini terkait dengan kebiasaan dari Ananda Wahid Hussein. Nah, ini anak baru ini. Kelas 10 MM2. Ananda Wahid Hussein. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak anak muda yang kecanduan game online sehingga mereka tidak memilih untuk bermain game dan tidak berolahraga. Apa dampaknya untuk kesehatan tubuh dan apakah berbahaya terhadap
kesehatan kita di masa depan. Main game terus. Untuk menjaga pola hidup sehat atau menjaga kesehatan kita, ada beberapa pola yang disampaikan tadi Wan kan ya. Kembali ke 5 pola. Kembali ke pola 5 pola. Kalau menurut saya 5. Misalkan Pak ada 3 pola, untuk menurut saya ya, silakan. Kalau ada 4 pola kan salah satunya kan betul. Apa namanya ya? Berdoa dan jangan lupa nih Pak ya, ada pola menjaga pola makan, pola istirahat yang cukup, olahraga teratur, hidup bersih kan begitu kan. Ya, berdoa ini jangan lupa Pak ya. Artinya meskipun bermain game asalkan ya kalau tidak berolahraga siapapun, bukan hanya anak-anak ya, bapak-bapak pun begitu, seperti kami kan begitu, tanpa melakukan olahraga saya kira ya banyak olahraga itu. Tidak harus misalkan dia keluar. Seperti yang disampaikan tadi, di rumah pun dengan sendirian bisa. Bahkan di ruang podcast ini kita bisa olahraga. Ya itu Pak. Tapi jangan passing ya Pak ya. Iya. Ya silahkan 3 kali dalam seminggu untuk menjaga standar ini Pak. Betulnya 3. Kenapa kok 3 kali? Kok ada 4 kali, ada 5 kali? Beda lagi kalau misalnya setiap hari. Atlet profesional kan rata-rata kan betul. Dalam seminggu kan 6 hari itu Pak. 6 hari bukan 6 kali itu ya. 1 hari rata-rata itu kan kalau atlet profesional rata-rata itu 3 kali 1 hari Pak. 1 kali dari pagi, siang dan sore. Kayak dosis minum obat itu Pak dia. Rata-rata. Saya ingat pada saat itu si Alvan Pak. Final dengan siswa SMK Antartika Sidoarjo. LKS 2016. LKS 2015. 2015 ya. 16 itu tidak ada Pak. Pada waktu itu dihapus LKS. 2014 dia juara 3, 2015 dia kan juara 2 kan, final dengan siswa SMK Negeri Antartika Sidoarjo Pak. Dia itu kan punya atlet Pak. Tapi menurut saya sebagai juaranya itu bukan dia Pak, si Alvan. Karena apa? Setiap hari Alvan itu kan mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 AP ini secara normal, aktif seperti siswa yang lain. Dia lebih dari jam 7 masuk ke kelas. Artinya sama dengan yang lain. Sudah punya pola ya, sudah punya pola. Si Alvan masih mengimbangi. Iya. Dia lebih dari jam 7 masuk ke kelas, maka dia disuruh ke lobi, Pak. Sama dengan yang lain. Kenapa? Ya telat. Kan begitu kan? Betul. Telat. Sama dengan siswa yang lain. Kenapa kamu kok telat? Latihan tadi malam, ya Pak. Saya tanya, berapa kali kamu latihan? 4 kali, Pak. Bukan 1 hari, 4 kali itu dalam seminggu, Pak. Karena apa namanya? Ya karena keterbatasan waktu kan. Betul. Begitu kan. Karena keterbatasan waktu. Dulu kan masih minggu liburnya Pak, ya. bukan Sabtu ya. Minggu kan, minggu kebetulan saya bisa pagi Pak. Kalau minggu kebetulan bisa pagi masih. Tapi untuk yang lain kan mengikuti klubnya Pak. Malam itu bisa latihannya malam. Jadi 3 kali itu di malam hari, paginya yang di hari Minggu itu Pak. Jadi 4 kali. Terus saya ditanya oleh pendamping waktu itu LKS Nasional cabur bulu tangkis. Kok begitu ya? Saya tanya, sama Pak. Ini saya tanya saya jawab Pak. Karena ditanya saya jawab. Sedangkan yang juara 1 itu Pak 3 kali sehari Pak. Bayangkan. Artinya dengan komposisi profesional, dengan komposisi yang kita punya saja kita masih bisa mengimbangi. Kita bersyukur Pak mempunyai siswa-siswi seperti itu, bersyukur sekali. Saya kira menurut saya bukan hanya merupakan anugerah buat SMK Negeri 1 AP itu Pak. Oke Pak Adi, kayaknya udah ada lagi pertanyaan dari sebenarnya ada sih beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang lain ini sudah terjawab melalui perbincangan kita dari tadi. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami di podcast SMK Negeri 1 AP. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Adi. Anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian menyimak dengan seksama podcast yang mungkin sepanjang sejarah beberapa hari ini terpanjang kayaknya ya. Iya Pak. Iya. Berapa menit? Hampir 1 jam ini kayaknya Pak Adi. Tidak terasa. Apa mungkin karena ada kopi ya? Boleh pesan ya ke anak-anak? Silakan. Ya. Untuk anak-anak sekalian, pesan dari kami, khususnya guru Penjas. Sebetulnya saya dengan Pak Bahrul ya. Kalian bukan hanya bisa aktif di kelas kaitannya mengikuti mapel Penjas, tapi kami juga menunggu prestasi kalian untuk bisa disumbangkan ke SMK Negeri 1 AP. Jadi pesan kami, latihanlah yang rutin, yang semangat dan konsisten. Tadi. Jangan lupa
dan mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran untuk berkembangnya sekolah ini, Pan. Kami tunggu prestasi kalian. Saya kira itu saja dari saya, Pan. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat. Salam kami untuk orang tua dan keluarga yang ada di rumah. Sampai ketemu di podcast yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kopinya, Pak Di. Makasih, Pak. Ini masih banyak ini. Mestinya kita podcastnya nambah lagi 2 jam lagi. Alhamdulillah.